PDI Perjuangan menyatakan mengusung Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa sebagai pasangan di Pilwakot Solo 2020. Kabar keputusan ini dibenarkan Ketua DPC PDI Perjuangan Solo, FX Hadi Rudiatmo. Hadi mengatakan Gibran dan Teguh diundang ke kantor PDI Perjuangan Jawa Tengah Jumat besok untuk Oke, silakan. Seluruh keterangan yang mau kita cari hari ini sebetulnya bisa diuji di dalam mikropolitik Solo yang sekarang jadi trending topic itu. Kenapa Solo? Karena orang ingin lihat konsistensi dari demokrasi di dalam peristiwa politik di Solo. Orang ingin uji moral publik di dalam peristiwa di Solo. Jadi kalau kita baca WA Group hari ini di mana-mana orang bicara tentang Solo. Pak Mardhani tadi berupaya untuk mencari semacam terobosan untuk melebarkan Bengawan Solo supaya arusnya tidak berhenti pada satu muara calon tunggal itu. Sangat bukan kebetulan tunggal itu sinonimnya Solo memang. Jadi calon Solo, calon tunggal. Ya. Tapi saya mau lihat dengan cara lain. Saya mau usulkan supaya PKS nggak ajukan calon. PKS sebaiknya ikut mendukung Gibran. Itu lebih berguna dalam demokrasi karena kita akan uji bagaimana moral politik dipertontonkan bila seluruh partai bersatu mendukung satu calon itu. Maka secara teoritis yang terjadi adalah sang calon versus kotak kosong, kan begitu kan? Tapi saya nggak takut kalau kotak kosongnya menang. Yang saya takut kalau otak kosong yang menang itu. Jadi publik ingin lihat itu, ujiannya di situ. Nah, sangat mungkin bahwa kita akan menemukan cara lain untuk menerangkan keadaan demokrasi kita hari ini. Mungkin namanya bukan lagi oligarki, pasti bukan demokrasi. Mungkin kita sebut sebagai bapakkrasi itu, kekuasaan bapak yang bisa mengatur bahkan transaksi tukar tambah. Dan kita akhirnya harus menerangkan tadi Fadlizon mengatakan bahwa indeks demokrasi kita menurun. Saya nggak peduli indeks demokrasi menurun, harga menaik. Yang berbahaya adalah di dalam bapakkrasi, di dalam kekuasaan bapak, yang naik itu indeks feodalisme. Dan itu yang terjadi di semua lokasi politik kita hari ini. Kita seolah-olah di dalam minggu ini memperoleh kelengkapan variabel tentang buruknya demokrasi yang dicontohkan di Solo, tentang rapuhnya institusi hukum oleh Joko Chandra, tentang gugupnya media massa yang dicontohkan oleh gagapnya pemimpin-pemimpin redaksinya. Dan kita sebetulnya bergembira karena seluruh jalan pikiran yang pernah kita taruh di dalam argumentasi publik makin lama makin terbukti atau makin lengkap variabelnya. Saya berkali-kali menerangkan bahwa kita mesti rumuskan keadaan ini. Saya dulu beri nama the beginning of the end.
bermulanya sebuah akhir. Dan kita makin lengkap keadaan itu. Jadi seluruh suasana yang biasa disebut political decaying, pembusukan politik, berlangsung hari ini. Nah, orang bertanya, bagaimana cara mencegah ini? Saya berpikir, buat apa dicegah? Karena ini memang rumus sejarah yang sedang berlangsung. Intervensi subjektivisme juga nggak ada gunanya. Anda bayangkan misalnya bahwa kerusakan ekonomi sekarang paralel dengan kerusakan hukum, paralel dengan kerusakan opini publik karena para pemimpin redaksi yang pada akhirnya sekedar jadi PR-nya istana, bergabung dengan keresahan emak-emak di WA Group setiap pagi. Setiap kali kita baca WA Group, kita lihat keresahan emak-emak. Bergabung dengan WA Group para dokter yang memberi sinyal buruk pada penanganan COVID. Bergabung dengan WA Group alumni-alumni UI, ITB, macam-macam. Jadi kita punya variabel yang lengkap untuk mengatakan bahwa ini adalah momen perubahan yang ditunggu oleh sejarah. Bukan ditunggu oleh orang politik, ditunggu oleh sejarah. Karena demikianlah, kalau kita baca seluruh sejarah perubahan politik, ketika variabel kebudayaan, intelektual, ekonomi, hukum sudah lengkap, maka nggak akan mungkin lagi ditahan perubahan itu. Tinggal ditentukan mau konstitusional apa non konstitusional, mau parlementer apa parlementer. Jadi kita mesti sebagai akademisi melihat peristiwa hari-hari ini sebagai rentetan dari the beginning of the end. Jadi itu saya kira poin utamanya. Karena kalau kita bilang ya oligarki itu teori yang udah usang. Sekarang nggak ada oligarki lagi. Yang ada adalah plutokrat, seorang kaya mengatur institusi polisi, tambah mengatur birokrasi kependudukan. Namanya Joko Chandra. Itu kan dia bukan oligark, dia sendirian mengatur negeri. Dan nggak ada orang yang mau mengucapkan bahwa kenapa presiden tidak kasih public address terhadap keadaan yang memburuk ini. Presiden adalah kepala negara yang membrief polisi supaya bikin tim pencari fakta kasus Novel Baswedan. Sekarang udah 2 minggu isu ini beredar, presiden diam aja. Tentu ada keterangan, presiden tidak boleh intervensi pada proses pengadilan. Memang sebagai presiden dia tidak intervensi. Tapi sebagai kepala negara dia mesti kasih sinyal bahwa kasus Novel Baswedan tidak sesuai dengan keinginan publik untuk melihat keadilan. Karena presiden yang perintahkan bentuk TPF, jadi dia bertanggung jawab terhadap hasilnya mestinya kan. Jadi saya menganggap bahwa memang kalau kita mau klasifikasi itu udah nggak cukup waktu tuh. Nah borok itu kalau dia udah sampai pada di tulang, kalau boroknya udah menggerogoti tulang, nggak bisa lagi diatasi dengan antibiotik atau di plester, dia mesti diamputasi, digergaji. Nah itu yang saya kira cara kita menyelesaikan persoalan hari ini. Tentu ada problem diskusi hukum, diskusi konstitusi, disebut makar, disebut tidak. Kita mesti katakan bahwa persiapan untuk memulai satu era baru per hari ini sudah ditunjukkan gejala-gejalanya oleh peristiwa-peristiwa konkret dalam 1 minggu ini. Jadi kalau tadi dikatakan oleh Mardhani, ya fajar menyingsing, ya betul. Ada, iya fajar menyingsing. Pepatah mengatakan the darkest hour is that before the dawn. Yeah. Saat yang paling gelap adalah sebelum fajar tiba. Nah sekarang kita ada pada saat yang paling gelap. Jadi pastikanlah bahwa fajar itu harus tiba, harus terbit matahari sebelum 2024. Terima kasih.